terhormat Ibu Hajah Latifah Shahid dari Komisi 10 DPR RI, yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Basarah Komisi 10 DPR RI atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Irjen Pol Adi Derian Jayamarta, Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tanda Masruroh, Direktur MAIS Kementerian Parekraf Republik Indonesia, serta Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Polda Jawa Timur. Verifikasi yang cukup panjang karena keinginan kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Komisi 10 memang keinginannya supaya bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu kami mohon maaf, mungkin Ibu dari Dinas Pora dan Pariwisata termasuk kami objek-objek untuk segera diverifikasi karena kita juga ada keterbatasan waktu. Saya tadi menyampaikan ke Mbak Yu, memang kita kelihatannya terlambat dibandingkan dengan kementerian yang lain, tapi ternyata menurut saya ini ada hikmahnya, karena yang dulu keluar di awal-awal sekarang butuh disupport lagi, mungkin dari mereka pelaku pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sampai saat ini belum bisa bergerak kembali, untuk insya Allah bantuan ini sangat bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarganya. Mudah-mudahan bantuan-bantuan berikutnya bisa kami usulkan kembali, karena kami juga mengusulkan APBNP, insya Allah akan ada tambahan anggaran untuk Kementerian Pariwisata dan Ekraf. Karena itu kami di Kementerian Pariwisata juga sedang menyiapkan panduan-panduan, guideline, protokol bagaimana kalau kita menjalankan kembali usaha pariwisata di era new normal. Ini bahan pokok lauk siap saji ini merupakan arahan dari Komisi 10 untuk memperhatikan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak, yang sudah unpaid leave maupun PHK di semua sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salam Covid. Jawa Timur yang diserahkan oleh Kementerian Parekraf, Baparekraf Republik Indonesia. Kanan depan. Ngomongin macam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jadi tidak hanya bagaimana membuat bantuan sampai ke nakes yang terdampak, tapi juga bagaimana usaha lokal itu juga nggak mati. Gitu. Jadi di setiap daerah kita tetap melibatkan isinya itu dengan UMKM lokal. Kalau misalnya kalau di Medan kita kentang goreng kering kentang gitu. Kalau di Jogja abon atau apa yang Jadi khas ikonnya di sana ya. Dan kita kan karena setiap hari ngobrol kan sama dinas apa kira-kira yang dibutuhkan yang harus hidup gitu. Nah, yang Jawa Timur ini sebenarnya sebelum Idul Fitri kita sudah bagi 30.000, dan yang sekarang ini 14.100 total se-Jawa Timur. Tapi kami yakin masih belum menjangkau semua ya Bu ya. Mitra kita di daerah itu kan ada asosiasi pariwisata, ada Ekraf dan Komisi 10. Komisi 10 itu selain memberikan pengawasan, beliau juga kan yang paling tahu daerah ya Mas ya, daripada kami yang di Jakarta. Tahu di Kabupaten Malang itu yang paling tahu Ibu gitu, dan Pak Ahmad Basarah dalam hal ini itu kepada siapa sektor-sektor pariwisata nakernya yang terdampak. Jadi
perannya seperti itu. Jadi selain pengawasan, anggaran juga untuk regulasi dan untuk agar mencapai sasaran itu. Nah, polisi dalam hal ini menyebarkan. Jadi Polda menginstruksikan Polres, Polsek sampai Babinsa itu sampai nganterin dan memastikan ini semua sampai gitu. Karena apa? Kita kan banyak dapat berita ya kalau rusuh gitu, penyerahan kayak gini yang diserbu, adanya 50 yang datang 200, akhirnya bagaimana dengan social distancing, bagaimana dengan protokol kesehatan, itu kan juga jangan sampai pembagian bantuan menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID. Akhirnya kita menemukan partner, itu Polda, yang kebetulan Polda ini juga punya program untuk bantuan ke masyarakat. Jadi kami kerjasama, mereka yang nyerahin, tapi bantuannya dari kami. Nampaknya Bu Gubernur kan belum memberikan kata SK ya, surat keputusan Malang Raya ini masuk new normal. Nah, supaya segera bisa dinormalisasikan, menurut saya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini pemerintah juga sedang berupaya bagaimana untuk segera menemukan vaksin ya, karena ini bukan Indonesia saja yang terdampak, tapi seluruh dunia. Mungkin juga lembaga dunia juga sedang mengikhtiarkan untuk menemukan vaksin. Pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di daerah, misalnya kalau kebetulan saya dapilnya Malang Raya ya, dari Dinas Kota, Kabupaten dan Kota. Itu salah satu ikhtiar atau upaya yang dilakukan supaya bantuan ini tepat sasaran. Akhirnya pada raker dengan kementerian kita usulkan supaya ada bantuan BLT atau sembako. Akhirnya ada waktu realokasi anggaran, pembahasan realokasi anggaran, ada kesepakatan untuk memberikan bantuan dan Kementerian Pariwisata memberi nama Balasa. Ini termasuk usulan kami dari Komisi 10. Karena kami sadar, pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekraf, sektor pariwisata dan Ekraf ini memang memberikan devisa yang luar biasa kepada negara kita. Maka Komisi 10, kami dan teman-teman itu merasa bahwa kita itu punya hutang budi lah, bagaimana supaya Kementerian Pariwisata itu mendapat support dari mitra, kebetulan mitranya Komisi 10. Memang kami belum bisa memenuhi untuk memperjuangkan semua anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini karena keuangan negara yang belum memungkinkan. Tetapi tidak berhenti di sini saja Mbak Ini, nanti tahun 2022 APBNP kita sudah sepakat untuk menambah anggaran, mungkin nanti di 2021 sudah kita bahas, tapi di 2022 juga mungkin akan kita perjuangkan supaya secara bertahap sesuai dengan keuangan negara kita bisa memenuhi apa yang anggaran yang dibutuhkan oleh Kementerian Pariwisata, sehingga harapan kami sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menambah sumbangannya untuk devisa negara. Itu sekarang ada di Komisi 10 yang kebetulan membidangi terkait dengan pendidikan, dengan Kemenparekraf dan kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, terkait dengan leading sektor beliau, kebetulan karena leading sektornya ada bantuan dari Kemenparekraf untuk terdampak pariwisata, pelaku pariwisata yang terdampak karena pariwisata. Nah, dari sini kami mendapatkan aspirasi untuk menentukan siapa-siapa yang akan kami terimakan terkait dengan program Balasa ini. Ada kuota sekitar 1.410 yang itu datanya kita ambil dari para pekerja kreatif, para teman-teman yang terdampak karena pariwisata. Nah, ini ada yang seperti petani petik pineapple, petani petik stroberi, ada Darwis,
kemudian ada lagi yang jasa hiburan seperti road trip Semalang, itu juga kita ikutkan atau kita terimakan sebagai aspirasinya Pak Ahmad Basarah. Beliau berpesan bahwa terkait dengan bantuan dari Kemenparekraf, bentuknya paket sembako ini sedikit banyak bisa mengurangi beban dari teman-teman semua. Beliau berharap bahwa bantuan ini bisa dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya dan semoga bisa bermanfaat.